Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kekhawatiran saudaraku. Karena ini adalah satu bukan cuma sekedar perasaan. Jadi seperti jadi karakter yang sangat sulit untuk setiap orang mau lepas dari khawatir. Tapi firman Tuhan akan mengajar kita mengapa kita tidak perlu khawatir dan bagaimana kita melepaskan diri dari kekhawatiran. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh ada di menara doa ini. Kami mau katakan, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pengharapanku. Kepadamu kami percaya ya Tuhan. Kaulah perlindunganku ya Tuhan. Ketika aku takut, aku mau berkata, aku percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lawat kami semua di menara doa ini. Engkau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Bawa kami masuk ke tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua mendapatkan kemurahan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa biarlah yang pada masa-masa ini Roh Kudus bawa kami makin dekat, makin kenal Engkau. Makin mengerti akan firman-Mu, makin mengerti akan pikiran dan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah ya Tuhan kami tahu kami punya Allah yang mengasihi kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu. Mari saudara buka suaranya. Berdoa. Ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan lindungi tiap kami
biarlah Kau berkati ya Tuhan. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kau perlindunganku Tuhan. Oh lama Kau perlindunganku ya Tuhan. Kau perlindunganku. Buka suaranya saudara. Mazmur 91 ayat 1. Oh lama-lama sampai ayat 16. Dia lama-lama Tuhanlah perlindungan di saat aku, ya Tuhan, aku bicara, aku percaya. Mari buka suaranya saudaraku, katakan hanya padamu biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, Kau harapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, Kau kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya
nyata perlindungan-Mu dalam hidup setiap kami. Mari Ibu Bapa berdoa, ucapkan terima kasih, ucapkan syukur untuk perlindungan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Ya, ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu mulai ucapkan terima kasih Tuhan yang sudah selamatkan kami, Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sudah mengangkat hidup kami, Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Hari ini kami katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah pilih kami, bahkan Kau pilih kami menjadi hamba-Mu ya Tuhan, untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkaulah perlindungan-Mu ya Tuhan. Ketika aku takut, aku mau percaya kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yes. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Hanya padamu biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya hanya padamu. Oh Allah yang melindungi, yang memelihara, yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat sekarang. Ayo saudara bangkit, kuat sekarang. Aku kuat dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
selamanya tak akan goyah selamanya. Oh, ya Tuhan, lawat kami Tuhan, penuhi kami. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan melingkupi setiap kami. Oh ya lama kasih ya lama. Kami mau percaya. Kami mau percaya padamu Yesus. Oh lama. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal katakan, waktu ku takut. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Tuhan, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Aku mau bawa setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini. Mereka yang takut hari-hari ini ya Tuhan. Dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Karena situasi, karena keadaan yang tidak dapat mereka handle ya Tuhan. Aku berdoa
Beri kami iman, beri anak-anak-Mu iman untuk percaya, berseru kepadamu ya Tuhan. Aku minta Tuhan, turunkan ya Tuhan urapan kasih-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau beri ya Tuhan, apa yang menjadi doa-doa mereka. Mari saudara berdoa, jangan khawatir, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan mereka mendapatkan rahmat, pertolongan, jawaban-jawaban dari Tuhan sendiri. Tuhan, aku berdoa, kuatkan mereka, kuatkan hati mereka, penuhi hati yang percaya. Sekalipun tidak ada jalan ya Tuhan, nampak terbuka. Walaupun ya Tuhan semuanya gelap Tuhan, tapi biarlah ya Tuhan beri hati yang percaya. Hati yang percaya untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Beri Tuhan hati yang percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Yesus. Oh ya kalau Tuhan pernah tolong ya Tuhan di masa lalu, lakukan sekali lagi untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di surga, yang mengatasi segalanya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tolong anak-Mu ini Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku buka suaranya. Ya nyanyi saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dari awal naikkan pujian ini, katakan saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. sekali lagi katakan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada Somebody haleluya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu panggil Yesus, panggil Yesus. Olah-balah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus,
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagi. Kau segalanya. Panggil dia, katakan. Kau segalanya bagiku. Ku sembah Kau. Makasih ya Tuhan. Benar Tuhan. Amin. Tuhan. Benar Yesus. Kami terus sembah Kau Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambut tak akan terjatuh sampai seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenakanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara kasih-Nya. Mari katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mereka ya Tuhan yang mengalami sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun sakit mereka, ginjal, paru-paru, stroke, sakit mata, telinga, bahkan ya Tuhan saraf-saraf mereka ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus, biarlah penyakit ini ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus, beriman ya Tuhan untuk disembuhkan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Ya Tuhan, yang khawatir akan sakit penyakitnya ini, biarlah Kau ganti dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan, anak-anak yang sedang mengalami gangguan depresi, gangguan mental, Tuhan pulihkan kembali mereka Tuhan. Trauma-trauma dalam nama Yesus. Semua yang terikat dengan kuasa gelap, roh jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Lepas, bebas. Tuhan, aku hancurkan segala kutuk dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati karir anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, bisnis mereka ya Tuhan, masa depan mereka. Biarlah ya setiap kami ya Tuhan mengerti ya Tuhan, memahami ya Tuhan, kami punya Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Oh ya lama kasih Allah bala. Mari bersama-sama katakan, ku Sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari buka suaranya, naikkan nyanyian ini sekali lagi, katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, Engkau berkenan ya Tuhan hadir. Terima kasih Engkau sudah memulihkan setiap hati dan pikiran kami. Engkau perbaharui hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih itu doa-doa yang boleh naik ya Tuhan ke tahta kasih karunia-Mu. Dan kami percaya Engkau sedang menurunkan hujan berkat-Mu buat tiap kami. Terima kasih Engkau jawab doa-doa kami. Tuhan bicara buat kami semua, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, mengapa kita tidak perlu khawatir. Kita baca sama-sama ayatnya saudara, Matius pasal 6. Saya ingin saudara tentang hal kekhawatiran ini saya ingin ajak untuk kita lihat dan kita baca daripada khotbah Yesus di atas bukit. Saudara, hal kekhawatiran ya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31 baca yang keras. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin, saudara. Saya melihat bahwa kenapa kok Yesus ya kan begitu detail menjelaskan, saudaraku. Ya kan, kenapa kita tidak perlu khawatir. Saudara, itu benar-benar khotbah Yesus ini, saya lihat ini khotbah yang sangat sempurna. Kenapa? Yesus berkhotbah mengambil tema tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran, saudara, ya kan, kekhawatiran ini adalah musuh. Kemarin saya katakan musuh yang cerdik dan licik, yang dapat mencuri apa saudara? Damai sejahtera. Saudara, sedangkan damai sejahtera ini memiliki kekuatan dan kuasa untuk memelihara apa? Hati dan pikiran kita. Ya kan, di dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran dan hati kita di dalam Kristus Yesus, ada dalam Kristus Yesus, maka dari hati kita akan keluar yang namanya apa? Kehidupan Allah. Yang memberikan kita kepada apa? Jiwa yang segar, tubuh yang sehat. Saudara, kita akan kenyang dengan segala yang baik. Kita tidak kekurangan suatu pun yang baik. Katakan amin, saudara. Kita bisa sehat, ya kan? Kita bisa sukses, kita bisa hidupnya berbahagia. Kata kuncinya adalah apa, saudara? Hati ini penuh dengan damai sejahtera. Makanya Yesus damai sejahtera. Makanya Yesus jangan khawatir, ya kan? Saudara Kristus, saya melihat bahwa kekhawatiran itu, saya catat ya, kekhawatiran itu tidak dapat mengubah masa lalu kita. Kekhawatiran juga tidak dapat mengontrol masa depan kita. Tetapi yang ada adalah kekhawatiran hanya dapat membuat hidup kita lebih sengsara hari ini. Kalau kita terus sengsara, khawatir, saudaraku. Nah, kekhawatiran itu timbul. Seringkali kita tanya, dari mana ya timbulnya khawatir? Ya, sebenarnya timbulnya khawatir itu sama, saudara, dengan timbulnya mirip prosesnya, tetapi beda daripada objeknya. Iman itu timbul karena pendengaran akan apa? Firman Kristus. Tapi kekhawatiran itu timbul, saudara. Karena apa? Karena kita, saudaraku Kristus, ya kan, berusaha untuk mengendalikan situasi dan keadaan yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi kita khawatir. Karena apa? Karena kita mau mengendalikan sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Kita nggak bisa kita kontrol, ya kan? Kita nggak bisa kendalikan atau kontrol situasi ekonomi. Katakan amin, saudara. Saudara nggak bisa, ya. Apalagi saudara yang berbisnis, ya, bisa sepi, bisa rame, ya kan? Situasi semua berubah, ngalamin perubahan begitu cepat, saudaraku. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol juga tentang kesehatan kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita hidup sehat. Ya kan, dengan cara-cara yang kita sudah tahu lah. Ya kan. Kita nggak bisa kontrol yang namanya apa? Masa depan kita.
Kita tidak bisa kontrol kehidupan daripada anak-anak kita. Saudaraku, semua sudah mungkin saudara berkata, aku sudah jaga ini itu. Toh kena juga sakit. Berapa kok bisa kena kanker, kok bisa semua. Itulah saudara. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak bisa kendalikan. Makanya timbul yang namanya kekhawatiran. Tapi kenyataannya, khawatir tidak pernah bisa menyelesaikan apapun. Nah, hari ini kita akan bahas saudara ada 4 hal. Ya, yang kalau kita baca tadi ya, Tuhan Yesus memberikan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir di dalam khotbahnya di Bukit Berbahagia itu saudaraku. Coba kita perhatikan saudara di sini ya. Saya ingin saudara, ini yang paling penting ya. Sebagai orang Kristen, maka kemarin kita bahas ya. Rasul Paulus dia menulis kepada jemaat di Filipi. Ya kan? Doa penting apa yang harus didoakan? Dia harus berdoa supaya jangan khawatir. Dia berdoa supaya bisa memelihara yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, kalau kamu khawatir itu gak masuk akal. Kenapa? Ya kan, coba kita baca ayatnya, kita ulang ayat 25. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Tuhan Yesus di sini saudara, ya kan, dia menasehati supaya kita tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang sifatnya sementara. Saudara, tapi kalau kita mesti fokus bukan pada makan minumnya, tapi kita fokus saudara kepada hidup itu. Bukan fokus kepada pakaian yang tampilan di luar, tapi kita fokus kepada tubuh itu. Maksudnya apa di sini saudaraku? Kenapa kita kenapa tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak masuk akal. Begini saudaraku. Pertama, ya, saya tulis begini. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang dapat kita ubah, yang dapat kita selesaikan, kenapa kita tidak mengerjakan dan menyelesaikannya? Saya melihat begini saudara, salah satu faktor timbulnya kekhawatiran adalah penundaan. Katakan dengan saya atau tulis di live chat saudara, penundaan. 1, 2, 3. Penundaan. Kalau kita suka nunda-nunda apa yang harus dikerjakan, harus diselesaikan, ujungnya hidup kita khawatir. Kok gak beres? Jadi masalah. Jadi hidup tuh harus dipelihara damai sejahtera. Sesuatu yang bisa kita kendalikan supaya gak bisa khawatir. Karena kita harus hindarin. Sesuatu yang bisa menyebabkan timbulnya kekhawatiran. Salah satu adalah penundaan. Saudara, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Selesaikan seberapa yang bisa kita selesaikan. Saudara, itulah yang akan menolong kita untuk supaya kita tidak khawatir. Katakan amin saudara. Kadang-kadang kita tunda. Semuanya nantilah. Nonton dulu lah. Liatin media sosial dulu lah. Rebahan dulu. Nah di sini saudaraku. Ya kan. Jadi khawatir lu gak masuk akal. Gak masuk akalnya apa? Karena kita ini sebenarnya apa yang bisa dikerjakan kita gak kerjakan. Akhirnya itu muncul. Yang kedua adalah gini. Kita ini coba mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Timbul khawatir. Makanya saudara, ya kan, kalau kita tahu, ya kan, kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selesaikan, itulah saatnya. Kalau kita udah tahu ini gak bisa kita kerjakan, gak bisa kita selesaikan, kita tahu itulah saatnya. Kita apa? Berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ya. 1 Petrus 5:7 katakan serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka dia akan memelihara kamu. Dia akan selesaikan itu buat setiap kita.
Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudara. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara di sini adalah tentang perbedaannya. Ada banyak orang, saudaraku, kayak misalnya gini. Satu hari istri saya tanya sama anak laki-laki saya, si Joel. Ya kan, kamu ini, ya kan, aku melihat kamu tuh tenang sekali. Ngadepin sekolah, ujian, segala macam. Kamu ini pasrah atau berserah sama Tuhan? Saudara, yang kata ini kan dua hal yang berbeda. Pasrah atau berserah. Kalau pasrah, artinya apa saudara? Pasif. Orang yang pasrah itu pasif. Dia tidak melakukan apapun. Orang pasrah selalu berpikir, apa yang terjadi, terjadilah. Ya kita nggak bisa selesaikan, kita nggak bisa kerjakan. Kalau kita sikapnya pasrah, contoh misalnya masalah kesehatan, ya kan? Udah pasrah aja lah, ya ada doa lah, terserah Tuhan lah. Itu pasrah, yang terjadi terjadilah. Saudara nggak, Tuhan nggak bisa buat apa-apa kalau orang yang pasrah macam gini. Katakan amin. Tapi ada yang Tuhan mau adalah kita berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Berserah pada Tuhan itu artinya apa? Kita membuat rencana kerja. Rencana tindakannya itu apa? Lalu kita berdoa. Saudara, kita mendoakannya dengan hati yang percaya, penuh pengharapan dan semangat. Lalu kita ambil tindakan-tindakan iman yang bisa kita lakukan. Seperti orang asa gergaji. Secara rohani biar lebih bertumbuh. Saudara belajar, baca buku-buku, belajar dari YouTube, apapun itu. Untuk asa gergaji. Sehingga setelah saudara selesai, secara rohani saudara bertumbuh, secara keterampilan saudara naik, secara ilmu pengetahuan, pengertian saudara naik. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau. Orang khawatir hanya pasif. Tuhan bilang gak masuk akal khawatir itu. Gak boleh kita khawatir. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya kasih contoh lagi misalnya saudara. Aduh utang saya banyak. Sekarang penghasilan saya sedikit. Ya udah saya gak kerja aja. Tunggu Tuhan lah. Mungkin kalau Tuhan mau tolong gampang lah nanti. Itu pasrah. Tapi Tuhan mau saudaraku. Ya kan? Kita jangan hidup dalam mentalitas orang khawatir tuh. Ya seperti itu. Orang yang pasrah terjadi itu pasti hatinya gak ada damai sejahtera pasti kan. Tetap gak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan. Walaupun kita kerjanya tidak cukup. Tapi kita paksakan diri kita terus kerja. Sementara saudara terus bekerja, bergerak. Berdoa, berharap. Nanti tiba-tiba Tuhan akan buka sesuatu. Ambil tindakan ini, tindakan ini. Akhirnya saudara, sedikit demi sedikit hutang saudara bisa terlunasi. Katakan amin. Daripada terus berimajinasi. Terus berhayal bagaimana bisa lunasin hutang. Tapi tidak buat apa-apa. Saudara lakukan sesuatu. Ini Tuhan. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu artinya saudaraku. Yang kedua. Yesus berkata begini saudara. Coba pandang burung-burung di udara. Ya, Matius 6 ayat 26. Ya kan? Tuhan bilang. Kalau kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak wajar. Maksudnya tidak wajar gini. Tuhan bilang begini. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Tuhan Yesus mau mengatakan begini saudaraku. Ya, kenapa kok kekhawatiran? Kata Tuhan Yesus, kalau kamu khawatir, ini gak wajar. Ya kan? Gak masuk akal. Kenapa? Lah burung aja Bapa di sorga pelihara. Apalagi kamu yang berharga, yang dikasih oleh Tuhan. Pasti Tuhan pasti akan pelihara. Katakan amin saudara. Jadi gak usah khawatir. Katakan amin saudara. Orang yang tidak khawatir adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Untuk tidak khawatir gimana pas saya gak khawatir gini. Berserah sama Tuhan. Bukan pasrah sama Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa lepaskan diri. Dari apa? Kekhawatiran dan kegelisahan. Ini bukan perkataan saya saudaraku. Tapi ini firman Tuhan yang katakan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. Kita baca. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi.
dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung. Siapa itu dia? Dia itu Tuhan. Ya kan? Tuhan akan melepaskan engkau. Engkau ini siapa? Orang yang berlindung, yang duduk, yang intim, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Yang mengerti kata, jerat menangkap burung ini apa saudaraku? Ini bicara justru gambar tentang apa? Kekhawatiran. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak khawatir, tidak takut. Kalau saudara setuju dengan kata-kata saya ini, katakan amin. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri dari jerat ini, jerat kekhawatiran dan ketakutan. Kecuali saudaraku, kecuali dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mau berkata, Tuhan aku takut. Maka ada nyanyian. Waktu ku Waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang. Kepadamu Tuhan. Ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbanmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Jadi saya mau katakan begini. Ya, saya bicara kekhawatiran. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Ya kan saudaraku? Karena ya saudara Kristus, sepanjang saudara dan saya kita dekat dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Tandanya ada apa? Damai sejahtera. Kita pasti gak khawatir. Tapi kalau kita khawatir, kita gelisah, jatuh dalam situ. Saudara Kristus, kita gak bisa lepaskan diri dengan makin jauh dari Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu ibadah, datang ke gereja atau dengar ikut ibadah menara, doa online atau ibadah secara. Saudara, tidak bisa. Saudara, jangan. Maka ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu makin membesar. Saudara, akhirnya nimbul apa? Stres, depresi, insomnia, dan segala macam penyakit-penyakit yang lainnya. Itu tanda, saudara. Saudara, hal itu saya yakin bahwa tidak ada satupun burung, saudara, yang bisa lepas dari jerat penangkap burung. Makanya dikatakan, sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Kata burung di sini kaitannya dengan seperti perkataan Yesus, pandang burung-burung di udara. Burung tidak akan pernah khawatir tentang apapun. Tapi kalau burung sudah masuk jerat, dia selesai. Saudara Kristus, begitu Tuhan mau katakan bahwa kalau burung bisa khawatir, itu artinya dia udah selesai. Anak Tuhan kalau udah khawatir, selesai. Artinya apa? Tuhan tidak bisa kerja. Sampai diambil keputusan, aku mau datang ke Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melepaskan kita dari jerat kekhawatiran. Karena apa saudara? Dengan apa? Dengan memberi apa? Damai sejahteranya. Saudaraku, bagaimana kok Yesus bisa lepaskan kita dari jerat kekhawatiran? Dengan cara apa? Dia beri damai sejahtera. Yesus sendiri yang berkata, saudaraku, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudaraku, artinya di sini apa? Damai sejahtera yang Yesus beri kepada kita adalah damai sejahtera yang berkuasa. Untuk apa saudara? Melepaskan kita dari apa? Jerat kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Katakan amin saudara. Di sinilah pentingnya saudara tentang kekhawatiran. Ya kan? Kita harus ngerti satu hal. Saat aku takut atau khawatir, saudara harus berkata, aku percaya. Aku percaya sama Tuhan. Saat aku takut, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Pada saat itu saudara, damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kita. Dan damai ini yang melenyapkan apa? Segala kegelisahan dan kegentaran hati kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita gak usah khawatir? Karena kekhawatiran itu yang ketiga. Tidak dapat menolong kita keluar dari masalah. Saudaraku. Yesus berkata apa dalam ayat yang 6:27? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya. Jadi saya mau jelaskan begini. Khawatir itu ya. Kekhawatiran itu ibarat kita nih duduk. Saudara pernah gak duduk di roller coaster? Yang wah begitu segala macam tuh ditempak. Kayak dunia fantasi lah atau tempat bermain tadi mana. Saudara mungkin di luar negeri. Ya saudaraku ya. Saya tidak tahu itu. Roller coaster. Ya. Di mana waduh gerakannya banyak. Goncangannya hebat. Menguras energi. Menguras emosi. Tapi saudara gak kemana-mana. Kalau naik pesawat aja ada goncangan, saudaraku, ya kan? Tetapi bisa nyampe dari satu kota ke kota yang lain. Tapi roller coaster itu enggak. Nah khawatir itu seperti kita naik roller coaster. Saudaraku Yesus. Kekhawatiran tidak menolong kita keluar dari kesulitan dan masalah. Tetapi justru akan membuat kita makin menderita. Gak bisa tidur, emosian, saudaraku, ya kan? Kena penyakit dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu juga yang keempat, tidak diperlukan. Sesuatu yang tidak diperlukan. Ya, enggak perlu khawatir, ya. Ayat 30 katakan, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam air, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan telah berjanji